Terus ada sebuah hadis mengatakan makruh puasa sunnah setelah jatuh nisfu Sa'ban, pertengahan Sa'ban. Itu betul, karena bagi orang yang tidak pernah melakukan sekali saja puasa sunnah, maka dimakruhkan. Itu makanya selama setahun jangan sampai kita tidak melaksanakan puasa sunnah, minimal sehari saja, entah di bulan Rajab lah, entah di Ayamul Bid lah, kita puasa sunnah, sehingga ketika setelah bulan nisfu Sa'ban dan catatan kita kosong untuk dicatat yang pertama kali, kita sedang melaksanakan puasa sunnah sampai di akhir bulan Sa'ban, maka kita tidak dianjurkan puasa sunnah karena itu yaumusak, hari-hari yang meragukan sudah masuk bulan puasa atau belum, ya. Kemudian di dalam bulan Sa'ban, kenapa orang-orang melaksanakan ruwahan? Ya, apakah itu ada dalilnya atau itu hanya tradisi? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat malam pada malam nisfu Sa'ban, sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diawali pada malam tanggal 13. Ketika tanggal 13, Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pas sholat tahajud, meminta, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa umat saya. Rasulullah itu kalau doa, bukan dosa-dosanya yang diminta duluan, yang diminta adalah dosa umat-umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pada malam tanggal 13 Nabi sholat, malaikat Jibril turun, ya Rasulullah, Allah sudah mengampuni sepertiga umatmu, dosa-dosanya semua diampuni sepertiga. Terus Nabi bilang kepada malaikat, ya Jibril, kenapa hanya sepertiga? Sisanya gimana? Besoknya lagi pada tanggal 14, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam munajat lagi, sholat tahajud lagi. Sholatnya Nabi Muhammad setiap malam yaitu 11 rakaat. Ketika menjelang subuh setelah sholat tahajud, malaikat Jibril turun lagi, ya Rasulullah, umatmu semuanya sudah diampuni, ditambah lagi sepertiga. Nabi masih nawar lagi, ya Jibril, sisanya bagaimana? Pas malam nisfu Sa'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam munajat lagi, datanglah malaikat Jibril melaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, semua umatmu telah diampunkan dosa-dosanya, tidak tersisa sedikit pun, kecuali, kata malaikat Jibril, ya, umatmu yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wal musakhin. Apa maknanya musakhin? Satu, yang enggak diampuni Allah orang musyrik, yang kedua yaitu musakhin, orang yang masih punya musuh walaupun satu di muka bumi ini. Itu makanya kalau kita gedek sama orang, kita benci sama orang, sebelum masuk bulan Sa'ban kita maafkan dia, seberapapun besarnya orang tersebut kepada kita. Allah saja Maha Pemaaf, masa kita enggak? Karena dengan kita memusuhi orang yang salah kepada kita, maka
doa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti sampai tanggal 15 Sa'ban kita masih punya musuh, kita masih benci kepada orang. Meskipun orang itu mendolimi kita, karena gara-gara itu dosa kita nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan sholat tahajud, kemudian Rasulullah keluar dan Siti Aisyah kehilangan. Kemana ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sampai Siti Aisyah meminta tolong kepada para sahabat untuk mencarinya. Rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam 15 Sa'ban itu sedang di pemakaman Baqi yang berada di sebelah kiri Masjid Nabawi. Ya, ngapain Nabi di Baqi? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahi makam-makam sahabat, menziarahi makam-makam anak-anaknya, menziarahi makam-makam istri-istrinya. Inilah yang dibuat dalil orang-orang yang saat ini melaksanakan ruwahan pada bulan Sa'ban. Ruwah itu dari asal kata arruh, ya. Arruh itu mufrad satu, kalau arwah roh banyak. Artinya apa? Sebelum manusia kita umat Nabi Muhammad memasuki bulan Ramadan, kita suruh silaturahim kepada semua orang. Makanya kita ini ada syariat nanti besok masuk bulan Ramadan. Makanya saat ini apabila saya punya kesalahan dimaafkan. Itu adalah syariat agar kita masuk pada bulan Ramadan hati kita bersih, tidak ada salah kepada orang. Ini juga yang dilakukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La kalimah ilal musyrikin wal musakhin. Musakhin itu maknanya kita harus berbuat baik kepada manusia. Jangan ada satupun di antara kita yang bermusuhan. Karena ketika ada orang yang bermusuhan, maka doanya tidak diijabah pada malam Sa'ban, nisfu Sa'ban. Begitu juga musakhin di sini, kita nggak boleh punya musuh terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Karena Rasulullah saja ketika malam nisfu Sa'ban mengziarahi orang-orang yang di pemakaman Baqi, itu artinya apa? Ketika kita ini mendoakan leluhur kita di pemakaman, maknanya kan kita sudah memaafkan kesalahan dia. Gak mungkin orang itu mendoakan apabila tidak memaafkan. Itu makanya ada syariat ruwahan, ya. Dan itu banyak dilakukan kepada orang-orang dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah.